pertama sekali itu saya memang menjual segala jenis bibit buah. Di samping ada pekerjaan pokok saya sebagai Babinsa, saya juga di sini menjual bibit buah sebagai sampingan saya. Untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan ini, saya juga merasa bahwasanya di tempat lain saya ada melihat ada juga yang beternak lebah madu. Jadi saya terinspirasi dengan yang saya kunjungi itu, jadi saya terinspirasi untuk mengembangkan juga. Jadi di sini saya sekarang udah bisa mengembangkan lebah madu dan juga saya udah punya ada beberapa kotak di sini sekarang. Yang pertama itu ada sekitar 20 kotak. Sekarang ini alhamdulillah kita kembangkan terus. Sekarang ini udah menjadi sekitar 70 kotak, Pak. Ada beberapa jenis yang saya kembangkan di sini, Pak. Kalau yang ini yang jenis ini lebih cep, itu lebih kecil dia ininya lebahnya, tapi alhamdulillah madunya luar biasa juga ini. Inilah contohnya yang namanya lebah madu trigona. Ini sudah menghasilkan dan ini tinggal panen. Satu sarang kayak gini bisa mencapai hasilnya 1 kilo madu. Ada satu kotak lagi jenis Atis Serena. Ada beberapa kotak juga di sini. Satu kotak kayak begini biasanya ada dapat paling sedikit itu 200 mili, tapi sampai kalau udah banyak kayak begini bisa menghasilkan setengah kilo nih, Pak. Setelah jumpa sama Bapak Fikri ini sebagai Babinsa mendatangi kita itu di tahun-tahun yang lewat, Pak. Jadi datang Bapak Fikri ini ya kalau bisa kita lihat dulu bagaimana pembibitan saya, nanti kalau memang bisa nanti Bapak kembangkan di daerah Bapak. Jadi akhirnya kami berembuk-berembuk ataupun pertemuan-pertemuan dengan Bapak Fikri ini, jadi kami sebagai warga membuat kelompok, Pak, di kampung kami, dan insya Allah setelah diajari Pak Fikri ini, mudah-mudahan kita sudah berhasil dan untuk bermanfaat untuk membantu keluarga, Pak. Menciptakan lapangan kerja lah ini Pak namanya ya, tentang budidaya lebah madu. Jadi saya kerja dengan Pak Fikri kira-kira hampir 2 tahun, dan saya juga ada pengembangan, Pak, di dekat rumah saya, Pak. Pengembangan lebah madunya yang di sini saya belajar tentang lebah dan saya kembangkan di tempat saya, Pak, dengan usaha-usaha yang sekarang kita geluti yaitu budidaya lebah madu. Jadi kita cerita dengan Bang Fikri, dia mengajari kita untuk tentang budidaya lebah yang awal-awalnya kita tidak percaya dengan budidaya lebah madu ini. Kenapa? Soalnya lebah pula yang mau dikerjakan gitu kan. Lebah ini kan di mata masyarakat ini menyengat. Rupanya Bang Fikri mengenalkan sama kita lebah yang tidak menyengat itu, yaitu yang sekarang di sini yang kelulut. Dari kita bisa beternak dan itu menambah penghasilan kita, Pak. Gitu. Tidak sekedar cuman jumpa-jumpa di warung kopi, cuman sembarangan ngomong kosong. Tapi beliau ini banyak inisiatif yang memang kami rasakan sangat bermanfaat lah. Pokoknya kami sebagai masyarakat itu memang sangat membutuhkan sosok seperti Pak Fikri ini gitu. Mudah-mudahan di luar sana juga ada Pak Fikri yang lain yang berasal dari Babinsa. Kalau hari ini ada Superman, mungkin beliau adiknya Superman lah gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di luar jam dinas dia masih memanfaatkan waktunya itu untuk bercengkrama bersama masyarakat juga seperti kami, dan selalu ada saja hal baru yang dia pikirkan gitu. Nah setelah lebah ini dia juga punya pemikiran yang lain-lain itu tentang
Misalnya bagaimana budidaya lebah ini menjadi taman wisata lebah gitu. Artinya tidak mentok hanya di peternakan saja. Hari ini kita sudah beternak, sudah punya madu, tetapi ada tempat-tempat yang dianggap dia, ini kayaknya bagus nih buat wisata lebah. Nah, jadi energiknya itu memang luar biasa ya. Kalau saya lihat itu hampir tidak ada waktu yang sia-sia Pak dari Pak Fikri ini. Dia bisa manfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Tugas utama dia selesai, bermasyarakat juga tuntas. Dengan budidaya lebah madu, tingkatkan ekonomi. Tangannya, ya, jari-jarinya yang lurus. Yang penting. Jadi tidak ada yang bengkok-bengkok atau kita datang dari Perguruan Pertanian, kita tanam padi pada saat ini dari PPL menyampaikan kepada bapak semuanya bagaimana untuk perbaikan hasil daripada sawah kita ini supaya bisa lebih berhasil lagi untuk panennya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas penghasilan panen kita untuk tahun ini? Ya, mudah-mudahan dengan jerih payah kita yang selama ini bisa hasil dari padi kita ini bisa naik ataupun melimpah untuk tahun ini. Memang sangat positif lah untuk kami. Artinya bimbingan-bimbingan yang kami terima dari Bapak itu sangat mendukung usaha kami dalam pertanian. Terutamanya dalam peningkatan produksi dan pengendalian hama penyakit yang selama ini banyak terjadi, hama-hama tungau banyak mengganggu tikus. Ada sekarang ya burung, banyak burung memang. Jadi dalam hal ini ada bimbingan dari Bapak dan Ramil dan Babinsa, kami mendapat arahan-arahan yang sangat positif. Sehingga kami merasa kehadiran Bapak itu kami sangat membangun, sangat mendukung usaha kami. Semoga Bapak itu dan Babinsa terus dapat menggandeng kami dalam meningkatkan produksi pertanian kami. Ini kita merasakan penuh apa yang telah dilaksanakan oleh Dan Ramil, sehingga beberapa hal sudah terwujud, termasuk salah satu peran dari mereka bagaimana supaya kondisi air di sawah itu bisa terairi semua lahan. Memang ini salah satu yang mereka upayakan dan memberikan motivasi kepada masyarakat itu bagaimana bulan yang tepat untuk memberikan penanaman, memberikan obat-obatan, memberikan pemupukan, sehingga hasil panen yang diharapkan oleh masyarakat itu dapat terlaksana. Ketahanan pangan yang ada di Seruma tinggi, kalau kita lihat dari segi penghasilan yang mereka raih dari hasil panen, ini sudah memenuhi untuk kebutuhan para petani kita. Lubuk Larangan, salah satu gagasan-gagasan dari Pak Dan Ramil untuk mengajukan dan menyampaikan kepada para pemuda untuk mengusulkan penggunaan irigasi itu untuk dibuat bibit ikan, sehingga saat sekarang ini Lubuk Larangan ini memang mereka lakukan.